kita benar-benar melihat dari sudut pandang keluarga. Mereka merasakan itu shout out-nya almarhumah Vina meminta keadilannya gitu kan. Dari mulai dia sering dengar suara, dia neneknya kayak tadi ada di sini Vina kayak gitu ya, merasa seperti itu. Sampai yang almarhumah masuk ke rasukin tubuh temannya. Film ini akan lebih banyak membawa manfaatnya daripada mudaratnya gitu. Akan lebih banyak membawa kebaikan. Pertama untuk kasusnya, kedua untuk keluarganya, kedua untuk masyarakat, nge-build awareness. Ini kasusnya ditangani di mana sih? Di Polresta Cirebon. Polresta Cirebon. Bukan di Polda ya? Bukan. Tapi saya coba tanya ya. Setelah ini saya coba tanya. Coba tanya. Teman-teman di sana. Yang kabur ke Jakarta itu jangan lupa. Itu anaknya itu. Halo Sobat TN, ketemu lagi kita di Bang X Napi Diskursusnet. Hari-hari ini jagat perfilman nasional sedang gemuruh oleh tayangan film berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Film bergenre horor yang diangkat dari kisah nyata tentang bullying, perundungan, penganiayaan, bahkan perkosaan sampai pembunuhan terhadap korbannya, Vina, 16 tahun. Bahkan juga pelakunya, gerombolan anak-anak muda bergajulan geng motor, sekaligus menghabisi nyawa Eki, kekasih Vina yang saat itu bersama dia. Film ini lantas saja menjadi bincangan panas di jagat maya kita. Kenapa? Karena film ini memproduksi fenomena pun sekaligus pro dan kontra. Apa fenomenanya, apa pro kontranya, itu yang akan kita sajikan di siniar kali ini. Sekarang giliran Sobat TN untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selebihnya, sila juga nanti untuk like, comment, and share video ini. Sobat TN, sekarang giliran saya untuk memperkenalkan dua narasumber yang sudah bersamai saya di siniar kali ini. Seperti saya janjikan tadi, di depan saya ada Bung atau Bro Anggi Umbara. Wah, salam metal. Kenapa salam metal? Saya kasih tahu ya, karena beliau ini juga selain sutradara, orang seni tulen nih, juga personil band Cadas Purgatory. Nggak main-main ini. Selamat datang Bung ya. Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Satu lagi, kawan lama yang sudah sangat pasti Anda kenal, ya, narasumber yang terpercaya di bidang ilmunya, seorang pakar, ilmunya adalah psikologi forensik, Bung Reza Indragiri Amril. Ketemu lagi kita, Bung. Alhamdulillah bisa ketemu lagi. Amin. Jarang-jarang orang mau ketemu mantan napi sebetulnya. Sebetulnya, tapi bagus ya, bahwa kita tingkat peradabannya lebih tinggi. Lanjut. Oke, kita mulai obrol-obrol keren ini. Bahwa tentu aja ke Bro Anggi Umbara. Sebagai tim produksi, itu mantau ke lapangan banget nggak sih? Kan juga pengen tahu kan, wah lagi rame dibincang orang. Enggak ya? Nggak bisa kalau. Dapat laporan angka aja, statistik aja ya? Paling diikutkan promo kalau saudara sih. Saudara ikut promo, kemarin di Cirebon ikut promo, ikut visit teater, kita greetings para penonton, kita sharing sedikit-sedikit tentang filmnya. Gitu sih, maksudnya menghargai para penonton aja yang film ini kan dari kisah nyata ya Mas Anggi. Sempat sowan dulu nggak ke keluarga almarhumah? Jadi dari sebelum saya mengiyakan juga menerima film ini juga, saya mau ketemu dulu sama keluarganya gitu kan. Kita nih tim produksi, saya penulis dan semuanya. Belum ada skenario, belum ada apa nih gitu. Kita datang dulu ke keluarganya, ya udah saya ngobrol, kira-kira reaksi mereka seperti apa, gitu kan. Keluarganya baik banget sih. Bagi saya ini kan peristiwa kejahatan, karena bidang saya adalah mengurusi psikologinya kejahatan, berarti saya membayangkan ini kan peristiwa kejahatan. Tapi keluarga tahu persis bahwa film ini akan mengemas peristiwa yang dialami oleh almarhumah Vina, namun bukan dari konteks penegakan hukumnya, tapi dari konteks maaf horornya gitu. Saya sih waktu itu nggak melihat ini mau film horor, mau film apa gitu. Jadi kan waktu itu masih apa sih yang terjadi gitu. Jadi saya dengar cerita aja dari mereka. Mereka semua menceritakan, bahkan membawa kita ke tempat-tempat kejadiannya gitu. Ini di sini diginiin, di sini digini. Semua ceritain bapaknya, kakaknya, kakeknya juga, itu semua yang diceritakan itu, semua yang difilmkan itu berdasarkan ceritanya mereka. Dan mereka udah nonton sekarang? Mereka sekarang udah nonton. Apa respon mereka? Kalau dari kakaknya, jadi nggak semuanya nonton ya. Saya ada yang
kalau dari kakaknya sih bilang lega ya. Lega kayak itu yang mereka mau sampaikan gitu. Itu yang mereka inginkan untuk penonton. Bagian melihat. apa tuh? Adegan apa, Mas Anggi, yang membuat mereka lega itu? Pertama pendalaman karakter, pembentukan karakternya si almarhumah Vina ini gitu kan, bahwa itu berhasil itu sampai neneknya tuh waktu lagi kita kesana tuh melukin pemainnya sampai kayak bener-bener kayak Ketemu lagi dengan nangis, cucunya ya. nangis Vina gitu. Kayak itu berhasil dan membersihkan nama Vina dari kabar-kabar yang nggak benar di sana gitu kan, nggak benar kan. Jadi waktu itu emang ada kabar-kabar yang nggak mengenakan tentang almarhumah, nah itu yang dibersihkan. Saya kejadian nggak kayak gitu, asli seperti ini seperti diceritain dari itu. Terus yang ya itu mengungkap siapa pelaku-pelakunya berdasarkan yang almarhumah Vina datengin ke atau yang memasuki si sahabatnya itu, tubuhnya Linda. Itu yang kita ungkapkan, kita bikin secara detail gitu kan. Siapa aja, terus yang belum ketangkap ya itu keinginan almarhumah juga, dibilang oh itu tangkap itu dia ngomong-ngomongan itu semua gitu kan. Apalagi yang kabur ke Jakarta itu ya si Egy. Itu Egy asli, nama asli atau? Nah itu dia, kita sampai sekarang nggak pernah tahu itu, karena dari mulutnya Vina yang lewat tubuhnya Linda merasa gitu kan. Tapi ini menarik bahwa film ini kan mengingatkan kembali publik dan terutama otoritas penegakan hukum bahwa ada PR yang belum selesai sebetulnya. Itu poinnya dari yang semuanya sebelumnya. Nah, wajah para buronan itu sama nggak dengan yang di film? Kita nggak pernah dikasih lihat wajahnya seperti apa, keluarga pun nggak pernah tahu wajahnya seperti apa, nama aslinya pun dia nggak pernah dikasih tahu keluarganya. Bagi saya nih, oke, sisi filmnya sangat menarik, sangat penting diobrolkan. Bagi saya, mudah-mudahan film ini juga secara sungguh-sungguh disimak oleh teman-teman, terutama di kepolisian nih. Untuk sekali lagi mengingatkan mereka. Makanya ini penting untuk semua pihak sebenarnya, penting untuk masyarakat Indonesia untuk melihat benar-benar apa sih yang keluarga rasakan, apa yang keluarga alami gitu kan. Karena ya itu yang penting untuk disampaikan juga, rasa pedihnya, sakitnya itu tuh nggak seberapa dengan apa yang mereka rasakan. Nah itu yang sampai sih alhamdulillah ke penonton mereka pada nangis kan, maksudnya ikut sedikit aja merasakan kepedihan itu. Gitu. Mas Insan atau Mas Anggi tahu nggak tiga orang yang buron itu, buronnya karena apa? Maaf, melakukan pembunuhannya atau melakukan ruda paksanya? Kalau dari beritanya, dari keluarga pun, dari yang kabar udah beredar, yang pertama itu otaknya, pelakunya, otaknya. Dan semuanya melakukan ruda paksa. Kejahatannya berlapis ya, luar biasa. Dan membunuh juga gitu. Nah, hitung-hitungan saya kan begini. Berarti sebetulnya di sekeliling kita ini ada 3 orang buronan yang melakukan kejahatan yang luar biasa biadab gitu. Ketika mereka akhirnya merasakan bahwa ternyata perbuatan mereka tidak kunjung berkonsekuensi hukum, maka hitung-hitungan di atas kertas, kita punya alasan untuk khawatir bahwa mereka jadi residivis. Kalaulah tidak melakukan kejahatan dengan bobot kekejian yang sama, ya paling tidak mereka tidak akan ragu-ragu melakukan kejahatan-kejahatan yang tanda petik ringan. Karena mereka sadar bahwa kelakuan mereka tidak berkonsekuensi hukum, ternyata sejauh ini. Ya jadinya nggak baik kan. Sangat nggak baik. dengan perlakuan yang seperti itu gitu kan. Maksudnya kejahatan itu dilakukan mereka kan terhadap saya sampai sekarang ya mereka masih berkeliaran. Gitu. 8 orang yang tertangkap, 7 orang itu dihukum seumur hidup. Dan tuntutan jaksa dia hukuman mati kan, tuntutan jaksa kan, tapi kan hakim vonisnya seumur hidup. 1 orang 8 tahun. Segitu kejinya, segitu parahnya kejahatan tersebut kan. 1 orang karena masih di bawah umur. Anak yang berhadapan dengan hukum kan dia. 8 tahun. Ini korbannya anak-anak. Korbannya di bawah umur juga. Gitu. Tunggu dulu nih, Bro Anggi sama Mas Reza. Tadi kita udah singgung soal fenomena film ini dengan acuannya jumlah penonton. Yang kita nggak tahu sampai kapan nih ujungnya dan berapa gitu kan. Tapi bahwa di catatan sejarah perfilman Indonesia, nomor 1 film terlaris itu genrenya horor kan? Horor. KKN di Desa Penari 10,10 lewat sedikit juta gitu kan. Dan di top 20 ada beberapa film horor juga. Nah, pertanyaannya adalah kemudian mengarah masuk ke wilayah soal fenomena tadi udah pro dan kontra.
Kalau kita baca-baca di jagat maya, kalau saya cuma baca X, gitu kan. Karena sebagai wartawan, X itu yang paling penting buat saya. Kalau saya baca diskursus. Bagus juga itu. Serius ini, saya baca diskursus. Karena itu akan penting juga, Bang. Iya. Dan semakin penting. Iya. Insya Allah. Yang itu ya, yang konon udah dapat lebih dari 100.000 viewers ya. Itu adalah bukti. Bukti. Ya. Kalau di Instagram, saya nggak tahu TikTok. Itu isinya pro semua. Pro dengan katakanlah ya di Instagram rata-rata, dan TikTok jauh ya lebih banyak pro-nya dan dominan pro ya pokoknya. Pro dan pun yang orang-orang yang menghujat yang nggak setuju segala macam di Instagram itu adalah akun palsu, akun bodong. Jadi yang cuma postingnya nol. Saya lihat ya ngapain digubris juga, maksudnya kita nggak tahu itu siapa. Jadi yang pro generik ya, yang pro itu generik ya, betul-betul lebih banyak ya, TikToker betul-betul ya. Dan maksudnya kalau bisa dilihat ya, maksudnya hampir seluruh yang penonton sih, maksudnya dia udah nonton sampai berjuta-juta gitu kan, berarti kan mereka. Nah di X bekas Twitter itu, kalau saya baca dominan yang kontra justru. Alasannya ya hampir seragam, tapi ya kira-kira begitu ya. Mungkin Mas Reza belum terlalu banyak baca tentang yang X itu kan. Iya. Itu antara lain, kalau di disclaimer film itu ada tulisan kan, untuk keadilannya Vina, kalau nggak salah ya, di situ ya. Karena itu kan baru sekali lewat, jadi saya nggak merekam banget. Tapi saya baca pelan-pelan tuh dengan itu kan. Untuk supaya tidak terjadi Vina yang lain, Vina lagi gitu kan. Nah itu yang kemudian dikritisi keras oleh yang kontra di X. Apanya yang dikritisi? Nah, kalau mau kasus, ini kan kasus berangkat dari true story. Kenapa ngambil genrenya horor? Oh, gitu loh. Mirip dengan yang saya katakan tadi, karena publik melihatnya sebagai kasus penegakan hukum, gitu kan? Kalau mau benar-benar ke situ arahnya, tidak terjadi Vina yang lain, gitu kan, kayak gitu-gitu ya. Kenapa nggak ambil genre, bikin film yang dokumenter, kayak kasus Jessica deh, High School. Itu kan tidak ada multi interpretasi dengan yang ditampilkan dengan di dokumenter kan, wawancara narasumber yang kompeten. Ini horor loh. Nah, itu yang kemudian dikritisi. Apalagi secara scene by scene ada adegan-adegan yang detail sekali ditampilkan. Terutama adegan ketika penyiksaan terhadap Vina. Dengan segala varian penyiksaannya itu. Dipukul balok besar, dilindas kakinya dengan motor, even diperkosaannya ada. Gitu ya. Itu detail. Sampai ada yang bilang, adegan perkosaan segitu seharusnya nggak perlu ada, dikasih acuannya film asing. Cuman by narasi aja gitu kan. Nggak usah visual kayak gitu kan. Nah, jadi pertanyaannya, ini sebenarnya berapa persen dari film Anda nih, Bro Anggi, yang benar-benar fakta? Di situ juga ada di disclaimer kan, ada tambahan dramatisasi, sedikit dramatisasi. Nah ini kan sedikit itu kan belum kuantitatif banget nih kan. Itu yang sebenarnya pengen saya juga tanya tuh kan, berapa persen dari film itu yang benar-benar fakta? Kalau saya bilang sekitar 95% itu fakta. Mungkin penambahannya sekitar ya mungkin 5% atau 10% itu di horror partnya. Itu pun cuma ada 2 atau 3 scene yang emang terlihat penampakannya si almarhumah Vina, gitu kan, yang itu pun di dalam psikologi pelaku yang kita gambarkan, mereka menyesal akan perlakuannya itu sebenarnya ya itu dramatisasi tersebut gitu kan. Kita mengharapkan ending yang mempunyai satisfaction terhadap para pelaku yang diganjar hukuman, karena sampai sekarang nggak pernah diganjar gitu kan hukumannya gitu. Jadi ada itu supaya penonton nggak merasa hollow gitu kan. Nah, itu misalnya itu aja. Selebihnya dari semua dari mulai bapaknya yang nemuin tentara yang dibegal itu real semua kejadian itu real. Itu tentara dibegal, bapaknya security, tentara lo dibegal. Berdarah itu yang dibawa, itu real. Jadi setiap yang dia dari ke Taman Sumber apa segala macam itu real. TKP-nya ya? Ya, rambut potong, behel itu semua real semua. Jadi
kalau kita melihat dari kacamata, kita kan memang berada di sepatunya korban, kita berada di sepatunya keluarga lah gitu kan. Ya ini film ini berada di sepatu keluarga, bahwa kita benar-benar melihat dari sudut pandang keluarga. Mereka merasakan itu shout out-nya almarhumah Vina meminta keadilannya gitu kan, dari mulai dia sering dengar suara, dia neneknya kayak tadi ada di sini Vina gitu yang merasa seperti itu, sampai yang almarhumah masuk ke rasukin tubuh temannya gitu kan, itu yang dialami keluarga. Nah itu yang mencoba kita filmkan memang dari sudut pandang itu. Kenapa ini jadi film horor? Mungkin karena ada kerasukan, ada hantu gitu kan. Itu kan sebenarnya labeling aja sih, labeling dari sensor film gimana. Maksudnya ini film harus ada genrenya nih gitu kan. Kalau dibilang genre drama sebenarnya lebih ke drama. Saya pun sebenarnya nggak mempermasalahkan genre itu gitu kan. Kalau nggak ini dibilang drama pun saya lebih setuju, karena nggak ada hantu yang menteror ingin membunuh jadi persoalan warga apa saja, nggak ada gitu kan. Ini benar-benar bukan hantu sih, kita bilangnya itu Corin ya, Corin. Jadi arwah yang Vina yang dibilang arwah sih, dibilang gentayangan. Ya biasanya ada bilang ada mitos yang bilang sebelum 7 hari itu masih berada di sini gitu kan. Nah itu yang itunya tuh arwahnya tuh. Itu yang mencoba berkomunikasi aja, mencoba memberikan informasi terhadap kejadian tersebut gitu. Jadi bukan ada hantu yang menteror keluarga atau warga yang harus dibasmi gitu, enggak sih. Biasanya kalau hantu, biasanya film horor kan begitu kan, biasanya kan emang tipikalnya adalah hantu kayak Falak gitu kan, ya udah menteror, membunuh orang-orang yang harus dibasmi gitu. Tipikal film horor. Kalau ini hantu yang memperjuangkan kebenaran. Iya, mereka untuk dia hadir untuk memperjuangkan keadilannya dia, untuk memberikan informasi kayak gitu ya. Jadi sebenarnya kalau dibilang horor, ini drama horor, lebih ke drama investigasi yang ada bumbu supranatural sebenarnya sih, bukan horor, supranaturalnya gitu. Apa bukannya tim produksi memilih untuk genrenya adalah horor? Kalau produksi kan bilang ini crime horror. Kalau ada tambahan itu kan baru lagi nih terminologinya. Setiap orang punya istilah yang berbeda-beda. Apa bukannya memilih genrenya itu horor karena melihat pasar? Kan berapa bulan terakhir gitu kan, memang genre film horor memang sedang menemukan momentumnya. Banyak sekali film horor kita, dan itu banyak yang secara komersial sukses di pasar kan. Di Lebaran kemarin aja ada 2 tuh kan. Ya, mungkin ada Siksa Kubur. Mungkin itu kalaupun itu mesti ditanyakan ke produsernya sih. Maksudnya tujuannya apa? Itu kan membuat ini sebagai horor apa segala macam itu kan. Kalau saya kan di sini masuk dalam waktu lagi udah ada wacana, ditawarkan, oke, saya ambil, saya ngomong dulu sama keluarganya, saya ambil karena menurut saya film ini akan lebih banyak membawa manfaatnya daripada mudaratnya gitu. Akan lebih banyak membawa kebaikan. Pertama untuk kasusnya, kedua untuk keluarganya, kedua untuk masyarakat, nge-build awareness ke masyarakat itu kan, waspadaannya, terus imbas yang efek yang dikasih ke masyarakat itu luar biasa gitu. Anak saya tuh jadi sayang banget tuh dipelukin ibunya terus, anak ibunya jadi lebih apa ya, kita merefleksikan diri untuk mereka gitu kan, bahwa masih ada kejahatan di luar sana yang keji banget, dan ya itu meningkatkan rasa bersyukur mereka terhadap kita kasih yang selalu dilindungi apa segala macam. Banyak lah. Saya baru berapa menit kita ngobrol sudah menemukan 2 manfaat film ini. Karena kalau tadi Mas Anggi sebut manfaat, pertama tadi mengingatkan otoritas penegakan hukum bahwa mereka sebetulnya masih punya PR untuk menguber, untuk menangkap dan memproses hukum para buronan itu. 3 DPO. Yang kita sepakati pasti manusia yang sangat berbahaya ini. Satu itu. Manfaat yang kedua justru bagi saya, yaitu saya selama ini saking seringnya menyimak pemberitaan tentang begal, akhirnya mengalami yang psikologi sebut desensitisasi. Alah cuma begal, alah nanti juga begini lagi, nanti juga dibentuk tim patroli lagi, redup beritanya. Tapi narasi yang disampaikan oleh Mas Anggi barusan mengingatkan saya bahwa begal itu sangat berbahaya loh. Dan salah satu peristiwa pembegalan yang ekstrim itu tampaknya ini yang dialami oleh almarhumah Vina. Nah, dengan persepsi semacam itu, maka lagi-lagi saya punya ekspektasi besar bahwa otoritas penegakan hukum kita menyikapi kasus-kasus begal tidak secara
Ya orang secara populer menyebutnya angan-angan tai ayam kan gitu. Begitu dapat pemberitaan, langsung aja dibentuk tim buser, pemberitaannya redup, tim busernya berhenti, nah, kayak gitu. Tapi kalau ini sekali lagi ditonton oleh publik dan juga oleh teman-teman di lembaga penegakan hukum, mudah-mudahan kita jadi lebih serius. Karena kalau tidak, boleh jadi film ini punya dampak buruk, tanda petik. Apa? Memunculkan atau memantik fear of crime. Fear of crime itu penandanya sederhana. Kapan ya saya jadi, maaf, nauzubillah min dzalik, kapan saya dapat giliran nih, jadi korban begal? Saya jadi takut di keluar malam. Anak saya kenapa? Ketika kemudian kepala saya sudah dipenuhi dengan obsesi ketakutan akan begal, itu penanda fear of crime. Jadi sakit kita ya. Fear of crime menandakan bahwa seolah secara tidak langsung kita ingin mengatakan ada pihak yang tidak bekerja. Negara seolah tidak hadir. Jadi film-film serius nih, Mas Insan. Saya ingin mengatakan ini produk kreatif yang ditujukan barangkali salah satunya untuk mendapatkan penonton sebanyak mungkin. Tapi melihat dari sisi yang lain, saya mengatakan ini serius ini. Nah, suara dari netizen yang menyerang, yang kontra itu, saya perdalam lagi nih supaya Mas Reza dapat insight juga. Dia bilang, dengan segala detail visualisasi seperti itu, ketika Vina dengan banyak varian disiksa macam-macam itu, dipukul, dibenturkan kepala, dilindas motor, kakinya sampai patah. Pokoknya remuk lah badannya itu kan ya. Seperti temuan neneknya ketika memandikan jenazah Vina itu. Itu dinilai berlebihan. Detail-detail visual yang kayak gitu. Kan? Akhirnya kesimpulannya, ini film, gitu kan, diperkosaan segala macam ada kan di situ kan. Ya nir empati. Tapi begini, kalau pro kontra pasti ada. Pertanyaannya begini, maaf, cedera parah yang dialami oleh Vina itu sama dengan yang digambarkan di film itu? Atau di film itu justru juga ada dramatisasi terhadap cedera yang dialami oleh almarhum? Semua akurat sama, karena itu tadi kan, maksudnya semua yang diomongkan. Tangannya kenapa? Aku tangannya dipatah itu kan. Kaki kenapa? Ini kaki dilindas. Baru kita kasih lihat visualnya. Jadi semua yang diomongin itu kita visualisasiin. Jadi cedera parah almarhumah di film itu bukan dramatisasi ya? Bukan bombastis. Itu pun kita detail. Tangannya yang mana? Tangan kiri apa kanan? Gitu. Jadi kaki mana? Yang kiri apa yang kanan? Itu semua detail. Wow, riset bagus Mas Insan. Iya, pipinya yang mana nih yang dihantam gitu kan. Kepalanya yang mana yang gitu. Jadi emang sadis banget sih. Maksudnya kepala itu sampai remuk. Ibaratnya hasil visum repertum atau hasil otopsi bahkan dipelajari betul oleh teman-teman. Betul. Iya. Dan itu kan pasti lewat LSF kan ya? Lewat, pasti lah. Nggak mungkin lah, nggak mungkin. Dan maksudnya gini, kalau pertama yang detail itu adalah emang yang terjadi apapun, akurat apa yang terjadi secara apa yang dikatakan, apa yang divisumkan. Terus yang kedua, adegan ruda paksanya, adegan diperkosa itu nggak pernah diperlihatkan secara eksplisit. Jadi kita cuma kasih ekspresi aja. Ekspresi dia lagi diperkosa, sakitnya seperti apa. Gitu. Itu yang berkosa juga itu sakitnya seperti apa. Nggak ada adegan buka baju. Misalnya itu nggak pernah ada. Itu kan. Dan itu pun kalau dibandingkan kesadisannya dengan film-film yang horor yang tayang sekarang, itu yang potong kepala apa segala macam, itu sama aja ratingnya di 17 juga. Jadi kalau diperbandingkan jauh lebih sadis. Banyak film yang jauh lebih sadis daripada itu dengan rating yang sama gitu kan. Itu pun kita udah diskusi dengan LSF segala macam, nggak ada masalah gitu. Maksudnya dengan rating 17 masih masuk gitu kan. Dan sesuai dengan tema ya perkosaan dan pembunuhan itu. 17 tahun ke atas ya maksudnya? 17. 17 boleh nonton atau 17 tahun ke atas boleh? 17 tahun ke atas. 17 tahun ke atas. Itu kita sampai ke situ nanti. Ada cerita juga ketika di lapangan tentang itu ya. Tapi tadi belum selesai tuh para pengkritik. Gitu kan. Jadi mereka menilai dengan segala yang disajikan itu ya alih-alih menggiring kita bersimpati kepada Vina dengan segala visual yang tadi itu, yang tadi udah lewat LSF ya. Tapi ini lebih merupakan ya bisnis gitu. Eksploitasi, cari uang, cari cuan, eksploitasi gitu. Kesadisan misalnya gitu. Mengeksploitasi tragedi yang dialami Vina. Iya. Okay. Banyak kan yang ngomong gitu kan. Kalau kita ngomongin masalah eksploitasi, kita buka ya. Arti eksploitasi secara KBBI. Kalau eksploitasi dalam perlindungan anak, itu cuma dua. Eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual.
Nih, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, eksploitasi ialah suatu tindakan pemanfaatan yang dilakukan untuk keuntungan pribadi, penghisapan, pemerasan pada orang lain yang pada dasarnya merupakan suatu bentuk tindakan yang tidak terpuji dan tidak dapat dibenarkan. Oke, eksploitasi menurut Wikipedia berarti politik pemanfaatan yang secara sewenang-wenang atau terlalu berlebihan terhadap suatu objek eksploitasi hanya untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan, serta kompensasi kesejahteraan. Oke, pertama, nggak ada pemerasan di sini, ya kan? Semua berdasarkan kesepakatan, ya kan? Tidak ada penghisapan dalam bentuk apapun, itu kan. Terus di sini tidak ada kesenang-wenangan, semuanya selalu diskusi, semua arah. Terus juga tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi, karena ada keuntungan yang dibagi semua. Untuk keluarga, ada kompensasi kesejahteraan lah. Itu terjadi, gitu kan. Jadi, dibilang eksploitasi, sama sekali saya tidak melihat ada pihak yang dirugikan, kecuali pelaku. Gitu. Jadi, konotasi eksploitasi dalam hukum itu memang menguntungkan satu pihak, merugikan pihak yang lain. Ya kalau bicara menguntungkan dan merugikan, yang paling gampang itu manifestasinya apa sih? Uang kan gitu. Nah, tinggal saja dijawab mana pihak yang diuntungkan dan mana pihak yang dirugikan secara finansial. Kalau kita sebatas bicara itu. Nah, tentang visualisasi yang begitu detail yang tadi kita sempat itu kan. nggak betul, eksploitasi gimana sih, udah kejawab belum? Ya, biarkan Itu kata X kan? itu kan saya mewakili netizen. Karena begitu kata eksploitasi ditempelkan ke orang, itu jadi pembunuhan karakter. Ya kan? Jadinya tuh stigma. Jadi bukan cuma saya, bukan cuma pembuat dan keluarga juga gitu. Jadi yang saya lihat adalah jadi karena hanya kata satu eksploitasi ditempelkan ke film ini gitu kan. Keluarga kena hujatan semua. Bahkan saya pun, anak saya di sekolahan, "Papa kenapa?" gitu kan. Papa dihujat segala macam. Jadi anak saya mendapatkan mental abuse dari para ex ini gitu kan. Bukan saya doang, kru film disumpahin masuk neraka gitu kan. Karena satu kata eksploitasi gitu kan. Padahal kalau secara arti itu nggak valid gitu kan. Itu jahatnya sebuah sosial media sih kalau menurut saya. Sebuah itu stigma indikasi justru asal maksudnya mengatasnamakan moralitas, tapi isinya semua hujatan dan kebencian. Makanya saya nggak main X lagi karena terlalu toksik untuk saya. Di X juga ada yang bilang kan, dengan segala visualisasi tadi itu kan, apalagi tadi Bro Anggi bilang ketemu keluarganya, tapi waktu itu masih belum ada skrip, belum ada gambar segala macam kan. Nah, ketika kemudian film ini jadi, terus premier, terus tayang di jejaring bioskop se-Indonesia, keluarga lihat. Nah, si netizen di X ini meragukan atau nggak yakin, apa bisa keluarganya nerima visualisasi yang sebegitu gitu loh. Sebegitu ekstrim menurut ukuran netizen gitu ya. Menurut ukuran netizen nih. Jangan-jangan yang bilang, tim produksi bilang udah setuju semuanya keluarga, ya itu klaim di depan aja, karena emang semuanya belum ada gambar tadinya. Kan tayang tanggal 8 ya. Tanggal 10. Katanya pernah nonton bareng sama keluarga kan? Tanggal 10 saya ke Cirebon ketemu keluarga. Dan mereka beberapa udah nonton, nggak ada sama sekali penolakan. Nggak ada sama sekali. Justru mereka lega, ada titik terang untuk diangkat lagi kasusnya, untuk bisa mendapatkan ya gitu, bisa mendapatkan keadilan sampai diusut tuntas, bisa move on gitu. Sampai sekarang mereka selalu, kok kasus nggak diangkat udah 8 tahun, dibiarin gitu aja, mereka bahkan nggak tahu namanya siapa gitu. Itu penyiksaan loh buat keluarga gitu, nggak bisa move on loh mereka. Mereka ngelihat satu aja, ngelihat kepiting atau apa kesukaannya Vina gitu, Teringat kembali. Teringat gitu, maksudnya apapun yang terjadi gitu. Maksudnya ada ketidakadilan yang terjadi pada anak mereka, itu sakit loh rasanya gitu. Berarti film ini justru sisi lain punya efek katarsis. Segala macam beban batin yang dirasakan oleh keluarga almarhumah Vina, atau bahkan mungkin ketakutan-ketakutan dirasakan oleh masyarakat, terwakili, terluapkan lewat film ini. Itu yang saya sebut sebagai efek katarsis. Jadi kalau ditanya, ketika sebagian netizen tadi kata Mas Insan mengatakan atau bahkan mengecam film ini, mungkin sebagian besar penonton datang ke bioskop menonton film ini juga dengan reaksi emosional yang sama pasca selesai, yaitu kelegaan. Itu yang saya katakan efek katarsis, pembersihan jiwa.
Oh ya, kalau yang pro itu salah satunya menarik buat saya. Dia bilang, ini baru film horor yang gue pengenin. Nggak cuma menawarkan apa ya, jump scare apa kengerian gitu. Tapi bisa membuat air mata gue itu benar-benar banjir. Betapa gue bisa seperti empati jadi Vina kalau jadi korban yang seperti itu penderitaannya gitu. Itu sisi yang memuji-muji Dan yang pro. yang pro saya udah dibilang jauh lebih banyak karena sampai sekarang pun nonton udah mau 3 jutaan gitu kan. Jadi suara yang di X itu kalau kita lihatnya apa ya, kayak kumpulan orang-orang yang julid aja sih gitu kan. Maksudnya gini, Nggak apa-apa, kritis sih. Kritikus. nggak apa-apa, bagus sih. Gini, Kritikus. saya menghargai hak-hak mereka gitu, tapi seenggaknya kalau mau sampai segitu ngejudge-nya, nonton dulu. Kebanyakan dari mereka tuh belum nonton. Jadi belum nonton, wah katanya sih sadis, tapi kita nggak tahu sesadis Karena kalau itu apa. saya tanya, apa alasannya kenapa penonton harus datang? Nggak harus sih. Kata dia hanya dihimbau. Kalau mau menghujat gitu kan, kalau mau hujat, mau mengkritisi. Nonton dulu sebelum menghujat. Iya. Gitu. Jangan bilang panas kalau belum mencicipi. Kebanyakan yang saya lihat udah nonton belum gitu kan, terus nggak dijawab gitu. Jadi Ya memang banyak ya dari mereka yang kemudian memutuskan nggak mau nonton, malah gue nonton Yes. gitu kan, nggak mau nonton. Ya itu karena ya mungkin Karena katanya menangkapnya begitu. menangkapnya yang baca-baca yang kontra tadi itu. Dianggap ini empati, kejam, dingin, dan eksploitasi, itu gitu kan. bahkan mereka udah putuskan gak akan nonton waktu posternya baru keluar. Not even the movie gitu loh. Filmnya aja belum selesai. Terus begitu posternya keluar nih akan tayang tanggal sekian gitu kan. Ini kasusnya ditangani di mana sih? Di Polresta Cirebon. Cirebon. Polres Cirebon. Bukan di Polda ya? Bukan. Menarik Tapi- nih. Saya coba tanya ya. Setelah ini saya coba tanya Coba tanya. teman-teman di sana. Begitu ini film 3 orang udah tangkap belum? merampas ruang-ruang pembicaraan publik terutama di media sosial di jagat maya, ada dong wartawan yang serius, yang news banget, itu konfirmasi ke Polda Polisi. Jabar. Polda Jabar. Gimana dengan 3 orang yang masuk DPO itu? Lalu apa respon mereka? Jawabannya masih kita cari. Masih kita cari. Normatif aja jawabannya. Nah, mungkin Bung Reza belum tahu banget. Belum memang. Satu, Nggak usah pakai banget emang belum. Udah diinjak, Belum tahu aja. kemudian dibenamkan sama Belum tahu aja. Belum Belum tahu tahu aja. banget. satu orang dari DPO, ini leadernya dari geng motor Doom Rider ya namanya. Enggak, itu sebenarnya nama palsu. Oh, nama palsu. Nama palsu. Nama aslinya ada tapi Nggak usah disebut ya. ya mungkin cerita sendiri aja. Masih ada sampai sekarang. Sampai sekarang. Dan itu bukan cuma di Cirebon, di Jawa Barat. Besar sekali. Dan identik dengan kekerasan. Wah, saya nggak bisa bilang gitu ya, karena saya Enggak, Doom Rider aja deh. kalau Doom Raider-nya kalau Gini yang- loh, saya maaf ya, bukan maksud saya mendramatisasi. Ada sekelompok orang yang sampai berbuat sedemikian biadab. Saya bayangkan, ini orang-orang sudah belajar loh melakukan kekejaman berulang kali sebelumnya. dan mereka get away with it gitu. Mereka nggak mendapatkan sanksi apa-apa gitu. Berulang kali loh. Dengan kata lain, apa yang dialami oleh almarhumah Vina, dia korban tunggal ya? Dua kan? Dua. Pacarnya juga. Apa yang dialami oleh 2 orang dengan cara yang Sejoli. sangat menyedihkan ini, sesungguhnya merupakan aksi residivisme para pelaku. Saya mantap deh membangun spekulasi seperti itu. Tunggu dulu, saya kasih inputan lagi insight. Dari 3 orang itu, satu adalah leader dari geng motor itu. Mastermind-nya. Mastermind-nya. Itu yang belum ketangkep sampai sekarang. Karena di filmnya Bro Anggi, itu divisualisasikan sebagai dia anak polisi. Dan kalau lihat dari rumahnya, Kita nggak pernah bilang dia ada polisi sih, tapi yang bilang adalah almarhumah Vina. Waktu lagi dia kerasukan, dia ngomong itu sih gitu anaknya polisi gitu. Nah, saya visualisasikan dia rumahnya besar, Iya, tapi nggak ada seragam, nggak ada apapun. Lalu bisa kemudian keluar kalimat bahwa itu diduga anak polisi, waktu Vina merasuki kerasukan. Linda, temannya. Jadi Temannya kerasukan. informasi itu kerasukan. didapat dari almarhumah Vina itu kerasukan, dia sebutin nama dan ini anak polisi, ini anak polisi. Nah, di visual film itu, si leader geng motor itu yang anak polisi visualnya rumahnya bagus, pokoknya high class society maksudnya Iya. kan. Di carportnya terparkir sebuah sedan dengan nomor polisi, Anak polisi. ya kan? Sedan loh, artinya udah ketahuan dong pangkatnya. Model-model Camry gitu-gitu kan udah ketahuan ya. Walaupun mungkin bukan Camry udah ketahuan kan. Iya, terus Dan kemudian
kalau saya menonton itu kesan yang nggak bisa saya pungkiri, elakkan. Kesimpulan saya adalah ini kemudian si orang tuanya, si bapaknya yang polisi ini tahu anaknya itu ugal-ugalan dan bahkan sampai kasus itu tahu. Namun Sampai kemudian diputuskan ini anak harus diungsikan. dalam tanda kutip. diselamatkan. Itu yang kalau dari kerasukannya Linda oleh arwah Vina disebut lari ke Jakarta. Lari ke Jakarta. Tafsiran itu yang muncul hampir bisa dikatakan otomatis di benak penonton ketika menyimak momen temannya Vina kerasukan itu ya. Bukan itu aja, Ada tapi kan rekamannya. Iya ya. tapi kan juga ketika neneknya dipanggil ke kantor polisi segala macam. Itu ada polisi si Kapolresta itu. Kapolresta juga sepertinya udah tahu. Dan seperti kalau saya nggak salah menafsirkan, ya pengen bilang kalau mudah-mudahan nggak salah tafsiran saya. Ya sama-sama tahu lah ini anak berseragam, anak yang bapaknya seragam gitu kan, anak polisi ya. Tapi dia nggak pernah bilang dia anak polisi. Dia bilang adalah siapapun bapaknya, dia harus dapatkan hukum yang sama gitu. Oh, menutupi pidana itu persoalan pidana loh. Pertanyaan saya ke Bro Anggi nih. Itu dengan kemudian berani memvisualisasikan dia anak polisi dan kemudian bapaknya berrepot-repot untuk membuat anaknya itu kan dia bilang marah ke anaknya karena nyebokin dia melulu gitu kan, anaknya berbuat macam-macam dia yang nyebokin gitu kan, sampai kemudian mungkin dibawa keluar kota ganti identitas karena minta ijazah segala macam kan, identitas yang dibawa nggak baju nggak usah baju segala macam, bawa itu identitas dokumen-dokumen, nah itu yang akan dia coba untuk menyelamatkan anaknya. Saya nggak tahu cara apa sampai situ aja. Terus apakah itu sudah confirm, sudah diverifikasi ke polisi yang penegak hukum yang beneran nih gitu kan, bahwa emang itu faktanya? Loh, kita nggak bisa verifikasi karena emang kita nggak tahu siapa anak ini, DPO ini siapa, bentuknya kita nggak tahu. Kapolresta Cirebon saat itu? Kita nggak, jadi waktu lagi kita mau memfilmkan ini, kita kan kalau untuk membuat film itu harus memilih dari sudut pandang mana gitu kan. Kita benar-benar ini hanya dari sudut pandang keluarga. Jadi kita nggak mau melebar. Kita sebenarnya nggak mau terlalu ngurusin kasusnya seperti apa, tapi kita mau memperlihatkan ini loh yang terjadi di keluarga, ini apa yang mereka katakan, yaitu yang dibilang adalah dia mau lari ke Jakarta, ya itu yang kita visualkan. Sebatas itu aja sih. Jadi investigasi polisi kita nggak pernah meminta dan nggak pernah mendapatkan dukungan juga, gitu kan. Nah itu bedanya sama kalau dokumenter, itu pasti akan dihadirkan narasumber polisi yang memastikan emang polisi Cirebonnya, Kapolrestanya tahu bahwa leader geng motor yang memimpin penganiayaan terhadap Vina itu adalah begini Mas Insan. Anak polisi. Tadi ketika ketemu dengan Mas Anggi dan dikatakan kita akan ngobrol soal Vina, yang saya bayangkan cuma satu. Oke, kita mau ngobrol tentang sebuah produk kreatif. Titik. Berarti saya mengaktifasi bagian otak saya mengurusi masalah seni. Indah, menarik, mencekam, keren. Itu kosakata yang muncul di kepala saya. Tapi dari obrolan ini, sekarang yang teraktif itu justru lobus frontal saya. Artinya bagian otak yang mengurusi masalah kognitif, berpikir. Saya jadi berpikir loh ini. Saya memang sedang berbincang dengan Mas Anggi, tapi otak saya terus terang adalah ke kantor polisi. Semestinya harus ada yang menyikapi film ini tidak semata-mata sebagai sebuah produk seni, tapi menyikapi ini sebagai sebuah pengingat sekali lagi bagi otoritas penegakan hukum tentang kerja yang harus mereka tuntaskan. Nah, jangan-jangan kenapa udah 8 tahun sejak kasusnya itu terjadi, 8 tahun yang lalu, sampai sekarang 3 orang ini terutama si mastermind-nya nggak ada kabarnya. Ya karena itu tadi bener background story-nya dia anak polisi gitu. Jadi ya sama tahu lah ini buat buruan-buruan ini umur berapa sih kurang lebih? Kita nggak ada tahu Mas. Kira-kira? Itu nggak pernah dibuka juga sama polisi. Nggak pernah dibuka oleh polisi? Nah, kita keluarga sih nggak tahu ya. Keluarga nggak tahu bahkan bentuknya seperti apa, umurnya berapa nggak tahu. Dan kita nggak mendapatkan akses itu. Saya mundur ya. Pasti polisi tahu karena kan 8 orang udah mereka tangkap. Kan mereka pasti interogasi segala macam itu. Keterlibatan 3 orang ini yang kemudian dikabarkan buron itu berawal dari berita. Sumber pemberitaan dari? Pertama sih dari dari si almarhumah Vina ini. Jadi sekali lagi saya ringkas. Tersebutlah ada 3 orang yang terlibat.
dan sekarang dikabarkan buron. Tersebutnya ini pertama kali dari arwah Iya, apa yang disebut sebagai arwahnya Vina gitu. iya, kayaknya untuk timeline saya kurang tahu ya mana duluannya. Artinya, begini, jawab itu sebuah petunjuk. Pernah tidak informasi itu, betapapun mungkin bagi sebagian khalayak memunculkan tanda tanya besar ya, kalau informasi dari arwah harus diberikan perhatian. Mungkin orang ada berpandangan seperti itu, tapi bagi saya itu sebuah petunjuk yang perlu dikonfrontasikan ke para pelaku yang sudah diproses. Benar tidak di samping kalian ada 3 nama berikutnya, yaitu ini, dan ini. Dari beritanya, Ya? selalu diberitakan seperti itu. Jadi emang ada 11 pelaku, 3 yang belum tertangkap. Berita-berita yang tersebar itu seperti itu, dan tidak ada yang menyangkal itu gitu kan. Terus teman-temannya pun tidak mau memberitahu mereka siapa. Oh ya? Dalam proses pemeriksaan tidak mau nyebut itu? Yang diberitakan seperti itu. Kok saya ragu ya? Diperiksa oleh polisi terus tidak mau menjawab. Bahkan Rasanya tidak mungkin ya. nah itu dia, makanya nggak tahu sih, yang mesti di cross check ke dalam jeroannya kepolisian sih, saya nggak punya akses ke sana dan emang nggak. Oh, setelah ini serius saya mau coba komunikasi dengan polisi. Serius, karena saya menyikapinya sebagai kita tentu menaruh harapan besar kan. Ya. Bahwa keadilan yang menjadi ekspektasi keluarga Vina akan bisa betul-betul terrealisasikan secara paripurna. Yes. Salah satu indikatornya adalah bagaimana pengungkapan kasus ini berlangsung hingga tuntas, seluruh pelaku dimintai pertanggungjawabannya secara pidana. Sederhana itu aja ekspektasinya. Bro, selama proses produksi film ini, di bagian manapun, di tahapan manapun, apakah polisi ada ikut-ikutan, saya nggak pengen nyebut intervensi ya, tapi setidaknya Cawe-cawe lah. ada cawe-cawenya gitu kan. Nih. Entah memeriksa skenario, atau minta, ini scene yang ini jangan begini, sini ada nggak? Ini kan pertama ini negara ini kan bukan negara yang apa ya yang tidak apa yang negara yang merdeka lah ya. Kita nggak harus semua film itu nggak ada keharusan untuk memberikan skenario seperti apa gitu kan. Itu kan rahasia perusahaan, rahasia personal gitu. Tapi kan ini menyangkut film-film yang ada kaitan dengan penegakan hukum juga nih dengan Iya, tapi kan setiap insan tetap punya hak untuk berkreatif, berkreasi kan. Dan film ini pun berdasarkan bukan dokumenter, berdasarkan kisah nyata gitu. Which is ada dramatisasinya gitu kan. Dan pembuatnya pun bukan membuat film dokumenter gitu kan. Kalau dari proses produksinya, setiap lokasi yang kita datangi pasti atas izin kepolisian untuk memakai syuting gitu kan. Tapi dimanapun tidak ada keharusan untuk memberikan skenario apapun itu gitu kan. Jadi kita beda-beda tuh masing-masing gitu kan. Ada yang coba pakai rumahnya aja nggak perlu tahu film apapun nggak masalah. Tapi ada yang pakai judulnya apa itu ada gitu kan. Nah kita di hari kelima itu sempat mau dihentikan tuh proses syuting kita. Oleh? Orang-orang yang mengaku polisi. Alasannya? Alasannya itu dia nggak jelas. Pokoknya dia minta skenario, minta apapun itu sebelum mengizinkan diterusnya proses syuting. Padahal kita sudah mendapatkan proses syuting sebelumnya. Dan akhirnya dihentikan? Kita berhenti sementara. Udah nggak boleh syuting, berhenti sementara. Nggak pernah dicek, double check, benarkah orang-orang yang mengklaim? Nah itu dia. Waktu kita mau double check, kita minta nama-namanya mereka nggak ngasih. Terus saya telepon, kebetulan teman saya ada yang polisi juga di Jawa Barat gitu kan. Nggak lama kemudian mereka hilang, nggak ada. Maksudnya? Mereka menghilang, jadi pas kita cari Pak, loh, udah nggak ada nih. Jadi yang itu deh sempat ada yang mau menghentikan tapi nggak. Kita bilangnya sih, ini either oknum atau orang. Ini film sudah beredar berapa hari? Belum, masih syuting. Bukan, per hari ini. Per hari Film ini. sudah beredar berapa hari? 8. Ini hari ke 1 minggu ya, anggaplah 1 minggu. hari ke-7. Selama 1 minggu ini tidak ada reaksi dari lembaga apapun, dari organisasi apa. Kan pro kontra udah makin merebak nih. Tapi kan sifatnya individual. Pro kontra dari X aja, sosial media aja. Tapi dari kepolisian, dari Kan polisi kan juga mungkin institusi memantau itu, apapun, jagat ya. maya kan mereka juga punya Mungkin polisi mereka belum cyber tahu. kan. Perkiraan saya teman-teman di kepolisian belum tahu nih bahwa ternyata film ini memuat sebuah isu yang penting untuk disikapi secara proper oleh otoritas. kalau dari penegakan hukum Kompas kita. saya baca sih
dari Jawa Barat katanya udah emang akan diusut lagi. Maksudnya akan yang tadi saya bilang bilang ada konfirmasi ketika wartawan yang news itu mengklarifikasi ke polisi Polda Jawa Barat Masih dicari. Mana 3 DPO ini kan itu. Kami masih akan terus mencari jawabannya senormatif itu aja, nggak ada penjelasan yang lebih teknis gitu kan. Kalau saya begini ya, ada narasi bahwa para terduga pelaku itu adalah konon anak-anaknya polisi. Satu aja sih yang disebut. Oke, salah satu dari mereka. Itu kan juga perlu disikapi secara tepat. Artinya polisi punya kepentingan untuk mengklarifikasi. Ya. Benar atau tidak. Nah itu ini sebenarnya anak polisi. kabar itu udah jadi kayak kalau kayak di Cirebon tuh kayak semua orang udah tahu. Dia tahu anak ini siapa dan tapi nggak ada yang berani ngomong. Keluarga pun saya nama itu udah terkenal itu dan sebagai kepala geng motornya itu dan maksudnya reputasinya dia lumayan lah. Dan sampai sekarang masih aktif geng motor itu. Untuk di Jawa Barat masih ada. Saya lihat, masih ada itu. Tapi bukan hanya di Jawa Barat. Itu kan di Cirebon kan. Jadi kayak nggak tahu kayak di setiap kota ada bagaimana nggak ngerti. Okay. Jadi yang di Cirebon kalau nggak salah udah ditertibkan terus ya itu yang ngetop itu hilang yang kepalanya itu yang itunya. Jadi itu kabar-kabar di sana sih seperti itu gitu. Jadi orang itu ada apa enggak? Orangnya ada gitu. Orang di sana banyak yang punya saksi terhadap dia. Wah, ini gitu. film ini layak ada sequel. Nah, Mas Reza tentang wacana sequel. Ya. Ini sebegitu meriahnya pro kontra itu di jagat maya sampai Komnas Perempuan aja ikut komentar. Ikut turun rembuk. Kira-kira esensi dari pendapat dari Komnas Perempuan adalah ini kasus Vina bukanlah peristiwa pembunuhan biasa. Mereka sangat yakin bahwa ini adalah femisida. Kebencian laki-laki terhadap perempuan. Di situ mereka melihat ada unsur ketidaksetaraan gender. Ada bias gender di situ bahwa si leader geng motor itu menaruh hati hasrat kepada Vina, calon korbannya, tapi ditolak berkali-kali sampai diludahi mukanya sama si Vina. Beraninya Vina seperti itu, ya kan? Itu yang kemudian reaksinya seperti itu. Bullying, perundungan, penganiayaan, perkosaan, bahkan pembunuhan ke si Vina itu. Karena ada wilayah maskulinitas si pelaku dan otoritas pelaku sebagai laki yang diterjang oleh si Vina. Setuju nggak dari ilmu? Setiap aksi kejahatan yang korbannya adalah perempuan dan pelakunya laki-laki, ya serta-merta menyediakan amunisi untuk dinarasikan sebagai kebencian terhadap perempuan. Tapi apakah serta-merta itu harus diamini? Bagi saya tidak. Saya berduka terhadap peristiwa yang dialami oleh almarhumah dan keluarga besar, dan memang sudah sepatutnya proses hukum sekali lagi harus ditegakkan hingga tuntas. Tetapi ketika ada pihak yang menyebut ini sebagai femisida, saya menyaksikan itu. Kenapa? Tentu saja kita bisa berdebat ya tentang itu. Perkiraan saya para pelaku mengincar Vina bukan karena dia perempuan. Tapi karena dia adalah sosok yang sudah mengecewakan si pelaku. Dendam. Kita ujinya tanda petik sederhana. Apakah para pelaku ini semata-mata menganiaya perempuan? Faktanya tidak. Iya kan? Laki-laki juga. Dengan demikian, para pelaku ini melakukan aksi jahatnya tidak dengan motif saya ingin menghabisi perempuan. Tapi karena ada sebuah peristiwa yang memprovokasi para pelaku sampai terjadi peristiwa brutal sedemikian rupa. Dengan kata lain, sekali lagi ini kasus menyedihkan, tetapi untuk mengkategorikannya sebagai femisida, menurut saya dramatisasi yang berlebihan. Demikian. Bukan berarti saya tidak berpihak pada Vina loh ya. Saya berpihak pada Vina. Tapi saya meragukan betul ketepatan penggunaan kosakata femisida. Cara mengujinya cek. Apakah para pelaku begal itu semata-mata mengincar perempuan? Artinya, para pelaku yang mengejar seseorang bukan karena perbuatan si korban, tapi karena ciri-ciri tertentu, karena status tertentu, itu yang disebut sebagai hate crime. Hate crime.
Salah satunya adalah hate crime berdasarkan jenis kelamin. Silakan dicek. Para korban oleh para pelaku ini memang para perempuan saja tidak? Kalau ternyata laki-laki juga jadi korban, sudah. Para pelaku tidak melakukan aksi viktimisasinya karena jenis kelamin korban, bukan. Nah, kalau si Eki, pacarnya Vina, Ya. kalau bisa dibilang cuma sekedar korban yang apes, karena kebetulan saat itu dia berdua sama Vina, Ya. sementara si geng motor ini atas nama perintah komandannya si leader itu, sasarannya adalah Vina. Tapi karena Vina sedang berdua sama pacarnya itu, ya nggak mungkin juga satu ini disisakan gitu kan. Karena dia akan jadi saksi mata segala macam kan. Jadi ya udah sekalian. Tadi saya katakan ya, perkiraan saya, para pelaku sampai pada sebuah titik brutalitas sedemikian ekstrim itu, boleh jadi karena sebelumnya sudah berulang kali melakukan aksi kejahatan. Dengan skala yang berbeda satu sama lain. Cek saja riwayat kejahatan mereka. Tanya saja, sebelum ini siapa yang pernah kamu serang? Siapa yang pernah, kamu jahati secara seksual? Siapa yang pernah kamu rampok? Siapa yang pernah kamu dan seterusnya? Cek jenis kelamin para korban dari para pelaku yang sama. Kalau para korban itu ternyata juga ada jenis kelamin yang bukan perempuan, berarti laki-laki, maka sudah. Para pelaku sesungguhnya mengincar korbannya tidak dengan cara menyisir. Apakah jenis kelaminnya? Tidak. Satu lagi nih, tentang film itu. Tadi saya pikir scene by scene selesai, penonton udah bubar tuh. Tapi karena saya berkepentingan untuk jadi modal saya buat ngobrol-ngobrol kita nih, saya tunggu sampai benar-benar layar tuh mati gitu kan. Kalau ada kordennya turun gitu kalau zaman dulu gitu kan. Aku cinta, ada cinta buatan Indonesia. Lagu Ini siapa? dong. Yang nyanyi siapa? Duh. Bimbo. Bimbo. Gua hampir salah menebak Kusian Drapmo. Bimbo. Itu kemudian saya udah ikut bangun sama yang lain-lain. Tapi karena saya punya kepentingan, saya harus tuntas gila tuh sampai pintu exit buka segala macam. Ada tuh rekaman audio. Oh ya? Rekaman audio asli Vina ketika merasuki sahabatnya Linda tubuhnya. Dan itu asli itu. Itu asli. Itu yang buat saya menarik. Itu yang lebih dulu viral tahun 2016. Karena Di YouTube ada itu. Ada di mana-mana. Coba kita dapat asli dari kakaknya. Dari kakaknya ya si Marliana itu di film itu namanya Marliana ya, mbaknya si kakaknya si Vina. Berapa orang yang nganuin Dede tuh? 12 orang. Tangan Dede dipukul pakai balok gede. Itukah faktor pertama yang membuat tim produksi akhirnya benar-benar merealisasikan produksi ini? Begitu dapat itu atau ada faktor lain? Terinspirasi oleh rekaman itu. Inspiring by rekaman itu. Bukan oleh rekaman sih, oleh kasus, oleh kejadian itu sih tragedinya kalau kita gitu kan. Itunya yang membuat faktor lebih aja sih, maksudnya hal yang menarik yang nggak dimiliki oleh kasus-kasus yang lainnya gitu. Mungkin malah gara-gara ada rekaman itu jadinya jadi horor, karena kan ada supernatural experience kan. Gitu. Jadi makanya yang saya pun sebenarnya tanpa rekaman itu pun gitu kan, saya diceritain aja. Gila sih ini, maksudnya harus diangkat pertama dan menarik gitu kan, challenging untuk saya juga sih untuk mengangkat film ya drama tapi ada horornya atau horor yang nggak pada umumnya gitu, nggak lazim gitu. Nah, itu yang menjadi nilai lebih sih dari kasus ini. Kalau buat saya ditampilkannya rekaman audio asli suara Vina ketika merasuki tubuh Linda itu. Karena saya pernah terlibat di produksi televisi, gitu. Ini yang menarik banget. Ini kalau kita bilang kalau di TV namanya and finally atau kickers, ngegong lagi itu. Orang udah pada bubar, banyak penonton bubar tapi gitu. Ini suara apa nih segala macam gitu kan? Nah yang di film itu si siapa Naila Purnama ya, pemain itu ketika dia memerankan arwah Vina merasuki Linda temannya, itu yang di play apakah rekaman asli atau si Nailanya? Nailanya. Kok ini banget ya? Kalau buat saya itu sempurna banget, sama banget gitu tone-nya. Segitu akuratnya kita mau bikin emang.
segitu sampai nadanya, sampai berhentinya semuanya emang kita bikin sama as it is gitu. Nggak bisa bedain itu rekaman asli atau si Nailanya. Ya, bahkan suaranya kan sempurna. Suaranya juga kita gabungkan antara suara Naila sama suara Linda kan. Dua-duanya itu suaranya sama di nada itu gitu kan, di berhentinya sama semua gitu. Menarik nih, menarik banget. Secara filmi sih menarik. Kan. Itu akhirnya meruapkan segala macam kontroversi pro kontra gitu kan. Dan mungkin masih akan panjang nih, sepanjang mungkin itu sampai turun layar kali ya. Ada pertanyaan tadi, ada rencana untuk ada sequelnya? Ya nggak tahu sih. Ya. Nanti lihat ke depannya. Sebenarnya juga itu dia maksudnya kalau dibuat di dokumenter sebenarnya menarik juga. Tapi kalau ya, kayak kasus Yanda itu kan dia open trial gitu kan. Kalau ini kan nggak tahu dia bisa open apa gitu kan. Untuk sequelnya gitu kan. Silakan aja. Tapi kalau saya disuruh bikin film dokumenter bukan keahlian saya juga gitu kan. Dan pasti yang udah saya lihat sih para sutradara dokumenter, para produksi dokumenter itu makan waktu yang sangat lama gitu ya buat ini, dan kita nggak tahu ya membutuhkan dana berapa apa. Ada satu film, tapi saya lupa judulnya. Film ini sangat menarik karena bicara tentang satu peristiwa tapi multi angle. Jadi pada bagian pertama ini tentang penembakan terhadap seorang presiden. JFK. Bukan JFK. Nah, ini film fiksi, tidak dari kisah nyata. Jadi bagian pertama angle-nya adalah tentang bagaimana presiden ini melakukan persiapan mau pidato sampai kemudian ditembak, selesai. Oke. Nah, itu judulnya. Nah itu. Adegan lain justru dari si penembak, mulai dari persiapan sampai kemudian dia menembak, selesai. Bagian ketiga dari ajudan, mulai dari ajudan mempersiapkan kegiatan sampai kemudian ketika majikannya ditembak, selesai. Terus begitu. Ini bagus sekali, jangan-jangan kalau film Vina ini diangkat lagi, tapi dengan angle yang bukan dari almarhumah Vina, bukan dari keluarga almarhumah Vina, tapi justru dari pelaku barangkali. Pada akhirnya saya paling tidak akan bisa menakar. Ini merupakan sebuah, ya ini sekali lagi peristiwa jahat. Apakah para pelaku memang punya kesadaran penuh untuk menghabisi Vina dan merencanakan itu, atau maaf kata, ibaratnya meninggalnya Vina adalah sebuah akibat dari perilaku kekerasan yang kebablasan. Dan bagaimana kalau mereka mempersiapkan aksi kekerasan itu, seberapa banyak pihak yang dilibatkan sampai ke 3 orang buron itu. Itu pastinya judulnya Vantage Point by the way. Nah, itu mungkin itu ya. Vantage Point. Menarik banget seperti itu, tapi kalau kan sekarang kan benar-benar sudut pandang dari keluarga ya. Iya. Kalau misalnya mau ngambil dari sudut pandang semuanya, pastinya akan itu butuh banyak waktu dan perizinan dan karena menyangkut orang sudah diproses hukum. Modalnya pasti berkali-kali lipat itu sih pastinya. Biarlah tadi yang dikatakan Mas Reza didengar para produser. Ya, makanya ini sebagai prosesnya ini sebagai film yang hanya dari sudut pandang keluarga sesimpel ini harus jadi pemantik gitu kan untuk ya itu tadi kan untuk bisa. Seandainya kita sebatas berfokus pada jumlah, maka sesungguhnya teman-teman kepolisian patut berbangga hati bahwa dari seluruh pelaku, kebanyakan sudah berhasil diproses hukum. Mungkin itu yang akhirnya menghentikan diusutnya. Lebih lanjut ada loh. Nah, muncul spekulasi baru. Bagus. Terakhir nih, saya harus tutup, tapi saya kasih kesempatan ke Bung Anggi Umbara, sutradara yang film besutannya itu sudah merampas perhatian publik. Suka amat sih pakai kata merampas. Kesannya kalau merampas tuh kayak mengambil tanpa izin gitu. Kalau saya tuh ya, ini seperti demam pilpres, merampas suara, gitu. Merampas, ya gitu. Sudah membetot. Nah, membetot. Apalagi? Sudah membetot perhatian publik lah, kan? Setidaknya di jagat maya ya. Tiba sumur betot. Lanjut. Menarik perhatian publik terlalu. Ya itu salah satu efek lah, konsekuensi dari ya, terangkatnya kasus ini di film itu gitu kan. Jadi perhatiannya dan mungkin itu yang mau diangkat, mau kita ambil juga perhatian dari semua pihak untuk nih coba lebih diperhatikan lagi nih. Ada hujatan-hujatan yang personal ke Anda, saya juga baca tuh. Jelek nih orang segala macam gitu kan. Sekasar itu dan itu pujian sesungguhnya. Ya. Dan mereka yang lucunya adalah mereka maksudnya menghujat dengan
bahwa tuh kalau saya nggak bermoral, nggak punya empati gitu, tapi dengan kata-kata yang amoral gitu. Apa ya? Ya itu ironi. Dari, Coba menegakkan hukum dengan cara melanggar hukum. ya itu saya sebegitulah sosial media di X gitu kan. Apa ada yang bilang nih? Tolong kasih tahu deh ke yang bersangkutan. Nah, Bro Anggi ya. Tolong pikir-pikir untuk pekerjaan berikutnya karena yang dia udah nggak cocok jadi saudara. Maksudnya jadi ngatur-ngatur gitu. Terus ada yang berasa punya kunci surga juga gitu kan. Anggi Bara dan semua film kru film itu tidak akan pernah bisa masuk surga gitu. Ada gitu kan. Terus ada yang go to hell, tempatmu di neraka, gitu-gitu yang. Mas Anggi puas setelah film ini dihasilkan terlepas dari jumlah penonton. Ini jadi puas dengan film ini. 100% bisa dibilang sih belum, karena pasti kan ada campur tangan produser, ada campur tangan yang lainnya. Gitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang ini adalah cut saya, not really my cut, gitu. Maksudnya editingnya gitu. Setelah editing sih, ini sangat personal sih, sangat personal sih. Tapi kalau in terms of this is the best that we can do at the time that we can have, terus at the budget we are given gitu kan, ya itu sangat puas gitu. Tapi ya itu lagi kalau secara personal harusnya digini dikit nih, harusnya yang segini nggak ada nih gitu kan. Kalau if I was in charge gitu kan, I would take away the horror part gitu kan. Tapi pastinya secara penonton nggak ada klimaksnya gitu kan. Pasti makanya itu sisi entertainment di dalam bioskop juga menjadi concern dari pihak produser gitu kan. Tapi itu kembali menjadi ya itu kan work team, kita kerja tim, akhirnya kita sepakat oke, this is the yang hasil final yang akan bisa mencapai menghibur semua orang dan memberikan insight yang dalam gitu buat semuanya. Nah, udah kalau saya pribadi terus terang berharap obrolan kita hari ini menjadi sebuah resensi dari sisi yang berbeda. Bukan resensi terkait dengan sisi kreatif dari film ini, bukan. Tapi bagi saya sebagai sebuah isu penegakan hukum. Law enforcement ya. Film Vina sebelum 7 hari. Ini catatan fenomenanya yang tadi saya sebut itu. Di 3 hari pertama penayangannya di jejaring bioskop di tanah air, itu 3 hari pertama ya, itu sudah tembus 1 juta, hampir 1,2 kalau nggak salah catatan statistik ya kan. Itu berarti kan tuh hari pertama tayang 8 Mei. Sekarang kita udah belasan nih, ada lewat tanggal belasan sebulan berapa. Artinya pasti di hari ini udah nambah lagi jumlahnya. Setidaknya nambah 1. Semalam saya nonton soalnya. Coba update angka penonton yang ada di ya per tadi malam ya, per pagi ini sih udah di 2,6 atau 2,7 gitu. 2 juta lebih lah, di atas 2,5. Ini sekarang tanggal 14 Mei ya. Sekarang 14 Mei. Dan untuk ukuran Indonesia 2,7 itu spektakuler ya? besar. Rata-rata memang berapa sih penonton Indonesia? Di atas 500.000 tuh udah bisa dibilang bagus. Dan itu maaf, ibarat kalau dari sisi finansial 2,7 udah balik modal ya? Udah untung. Bahkan udah untung. Udah untung. Jadi dibilang sukses tuh di atas 1 juta biasanya. Itu dibilang oke, udah sukses, ada keuntungan gitu. Baik. Kalau boleh tahu berapa keuntungannya? Spill aja kalau boleh tahu. Jadi sekarang 2,7 juta penonton itu. Hitung aja per tiket itu sekitar 15.000 sampai 17.000 rupiah per tiket. Ya dihitung aja itu berapa kali. Itu bersih segitu ya? Ya, 15 sampai 17 tergantung bioskopnya sih. Kalau ada bioskop yang 10.000, ada 15.000, ada yang macam-macam kan sampai 50.000 pun ada gitu. Jadi diambil tengahnya sekitar 15 sampai 17.000. Ini kali 2 juta aja udah berapa? Berapa tuh? Nggak tahu tuh. Sama-sama lemah matematika kita. Ya, sekitar 30-an. Makanya nggak bisa jadi komisioner KPI gitu. Ya itu dikurangin sama modal sih, modal. Nah, cost production-nya berapa? Cost production pasti di atas 10 juga sih. 10 M ya? Di atas 10, mungkin 15, mungkin kita nggak tahu sih itu. Bukan ranah saya sebagai saudara. Itu ranahnya produser, dia yang tahu itu hitungannya berapa. Jadi biasanya dihitung dari penghasilan kan omset ya, penjualan, dikurangin modal, dikurangin promosi, dikurangin overhead, baru itu keuntungan bersih. Nah hitungan bersihnya kita belum tahu kan, belum masih tayang terus kan. Mas Anggi sendiri sudah menduga film ini bakal meledak. Kenapa saya tanya? Karena kan sebetulnya film horor banyak ya. Banyak. Jadi ketika mau bikin film ini, kepikiran nggak?
oh ini bakal meledak atau ya kita tanda petik sekedar ngikuti sekarang Gini, sedang zamannya musim yang horor. bertugas menduga atau enggak melihat secara marketing, secara laku enggak itu produser sebenarnya. Itu visinya dia, tugasnya dia, keahliannya dia gitu kan. Kalau keahlian sutradara itu melihat cerita menarik atau enggak untuk diangkat terus dijadikan gimana caranya menjadikan film ini menarik untuk ditonton dan orang menonton itu ya terhibur, ya terbawa ceritanya, mendapatkan pesan-pesannya. Nah itu tugasnya sutradara. Berkatan filmis banget ya kalau gitu ya. Ya secara sinematik, secara estetika, etika, rasa, logika, nah itu ya selesai. Itu ranahnya sutradara gitu. Nah itu Mas Reza, itu yang saya sebut tadi memproduksi fenomena itu. 3 hari perdana perdagangan udah lewat 1,2 juta kan, sekarang udah hampir berapa 27 dan itu kan masih panjang kan. Itu turun layar biasanya berapa lama ya? Biasanya tuh setelah ada kan besok akan naik 2 film baru Indonesia, 1 film Hollywood biasanya gitu. Jadi ada 3 film. Biasanya mungkin dikurangin layarnya sedikit. Gitu. Kalau dilihat perjalanannya kalau masih bagus, yang nggak bagus dikurangin lagi layarnya. Jadi belum tahu kita biasanya sih bisa sampai kalau lagi bagus-bagusnya bisa sampai 2 bulan, 3 bulan, sampai 50-60 hari gitu kan. Rekor film Indonesia yang paling panjang, saya lupa itu. Tapi saya baca itu 98 hari ya baru selesai, baru turun layar semuanya. Ya, itu yang KKN ya apa bukan? Kurang tahu tuh. 98 hari ya. Itu berarti 3 bulan lebih ya, hampir berapa bulan terus 9 bulan aja kan berarti kan terus 98 hari aja berarti kan 3 bulan. Ya. Kalau Bro Anggi kira-kira menduga ini daya tahan di bioskop-bioskop itu sampai berapa lama nih? Ini kan baru dari 8. Sebenarnya nggak ada yang bisa menduga sih. Menduga film laku aja tuh produser manapun di Indonesia tuh kayak nggak bisa ditebak gitu. Di Indonesia tuh segitu uniknya gitu kan. Kadang wah ini dengan budget besar sekian pasti meledak, katanya nggak meledak gitu. Tentu yang film yang kecil yang dibikinnya nggak meledak. Jadi kita pun nggak ada yang tahu sampai kapan. Jadi emang benar-benar ya udah jalani aja. Kebiasaannya sih gitu paling 2 bulan atau 3 bulan baru turun. Tergantung ada apa yang terjadinya. Kalau nggak ada apa yang terjadi, kalau word of mouth-nya semakin besar bisa terus jalan gitu. Jadi ya we'll never know. Baiklah, saya harus akhiri ini walaupun kalau diterusin masih rame nih. Soalnya di sosial media juga masih meriah banget ini kontroversi tentang film Vina sebelum 7 hari ini. Jadinya ya itu tadi sih, maksudnya ya kita menjadi bahan hiburan aja sih, bahkan ketahuan teman-teman satu produksi gitu kan. Tapi kalau dibilang itu menyakitkan, itu it stings sih, menyakitkan juga sih kata-kata seperti itu gitu kan. Apalagi kalau kenanya yang ngebaca keluarga kita apa segala macamnya gitu kan. Maksudnya what we can do about it, ada nggak sih yang bisa kita lakukan misalnya hujatan-hujatan kebencian itu gitu di sosial media? Bisa dilaporkan ke polisi, tapi polisi sekarang punya pendekatan restoratif justice. Apa? Restoratif justice. Restoratif justice. Apa itu restoratif justice? Kita bicarakan di episode berikutnya. Secara kekeluargaan gitu restoratif. Jadi nggak dibawa ke ranah hukum ya. Ya. Kelar ya? Ya harus dikelarkan, tadi kan udah dikelarkan. Saya mau selesaikan. Sampai apa? Masih Oke, Sobat Yan. Saya nggak perlu kasih kesimpulan. Silakan aja menyimpulkan sendiri setelah dari time code 000 sampai ujung didengerin, dipikir-pikir gitu kan. Tapi yang pasti rasanya fair juga kalau Anda siapapun itu akan berkomentar pro ataupun kontra, tapi nonton dulu. Saya mau pesan satu. Apa tuh? Apa namanya apa? Gen? Sobat DN. Sobat DN, Diskursusnet. Sobat DN ini episode ini menurut saya bagus diviralkan disertai hashtag. Hashtag Kompolnas, hashtag Mabes Polri, hashtag Bareskrim Polri. Serius? Itu juga, Bung Anggi. Nggak apa-apa, ayo. Iya benar. Bagus. Kita kan semangatnya mendukung kerja penegakan hukum. Udah bahkan di Instagram pun udah sampai Kapolri kok. Sampai Kapolri udah di tag sama mereka. Ini Pak ada hukum yang belum terlihat. Tapi belum ada respon ya dari pihak kepolisian ya. Oke. Ya udah ya, bener-bener final nih tadi. Bener-bener kelar. Iya.
Itu aja. Saya nggak pakai panjang lebar lagi nambah-nambahin. Tetap pantengin Diskursusnet karena kita punya program bukan cuma ini, Bang X Napi, tapi juga ada Open Minded dan Mimbar Bebas. Saya pamit undur diri, Tabi.